Boleh karena yang ingin bertanya? Kadang iya enggak. Satu terus lanjut dua. Satu lagi itu boleh. Ya udah kayak lelang laptop ya. Satu lagi boleh ya. Dua pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau nanya, tadi untuk rumah yang sakit Allah gimana kalau misalnya rumah yang di dalamnya itu banyak jinnya, itu apakah bisa sakit Allah enggak? Itu aja. Kasih. Ya, bener banget ya pertanyaannya. Kalau rumah banyak jin itu punten ya, kita sebagai manusia gak akan pernah bisa dikalahkan oleh jin dan setan kecuali lewat 4 pintu. Pintu pertama mind, pikiran kita. Setan gak bisa bunuh kita, setan gak bisa ngancurin kita, tapi setan bisa mengacak-acak jalan pikiran kita. Dan kalau rumah kita banyak jin, yang diserang pertama adalah pikiran. Orang yang kena jin pasti pikirannya ya baper biasanya, ya kan? Bukan berarti yang suka baper ada jinnya ya, tapi dia kondusif. Orang yang baper itu sangat kondusif untuk jadi tempat nongkinya jin. Kalau dia marah, amarahnya tak tertahan, dia nggak bisa kontrol. Kalau dia sedih, sedihnya juga tak tertahan, seakan-akan dunia ini udah nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Akhirnya dia menyakiti orang lain. Kalau nggak menyakiti orang lain, dia menyakiti diri sendiri. Nah ini juga sebenarnya masuknya lewat pikiran, dia ngerusak lewat pikiran. Pertama tadi apa? Pikiran. Yang kedua kesehatan. Kalau pikiran kita udah rusak, nggak doyan makan, bener nggak sih? Nggak doyan makanan sehat, maksudnya doyannya apa? Ngemil yang nggak jelas, sambil nangis sambil makan bakso 3 mangkok gitu kan. Maksudnya ini lapar atau emosi kan? Ada penampakan kayak gitu, sambil nangis gitu, 3 mangkok habis loh. Jadi dari kesehatan sampai punten ya, saya ngasih kurma ajwa. Dapat ini pulang dari umrah ya. Ini kurma ajwa kan, orang kalau dapat ajwa pasti wow gitu, kata dia gitu, amit-amit deh ajwa gitu. Saya kalau ngelihat ajwa mual, saya kalau ngelihat ajwa muntah, apalagi makan baru dipegang aja dia udah gemeteran. Punten, saya tidak menuduh ya, tapi yang paling dibenci oleh jin adalah kurma ajwa. Jadi untuk mendeteksi kita ada jin apa enggak, coba makan ajwa. Enak banget ya mendeteksi. Kalau kita doyan, insya Allah sih aman ya. Tapi ya itu bukan satu-satunya deteksi yang ini ya. Karena benar-benar ya temen aku kasih madu sider. Madu sider itu madu yang paling dibenci oleh jin, dan dia baru ngelihat aja dia mual, pas dipaksa minum dia muntah-muntah dan ngamuk-ngamuk, dan padahal dia ya begitu, apa sih, emosi dia naik turun, fluktuatif, apa sih, mood swing ya. Dia kalau happynya gimana, kalau dia sedih banget gitu, pokoknya kurang stabil aja. Makanya ciri mukmin kan ida asoba sobar, ketika dia kena musibah dia bersabar, ketika dia dapat kebaikan dia bersyukur, jadi dia stabil. Jadi yang dirusak syaitan itu pintunya tadi pikiran. Jadi jangan pernah berikan pikiran kita kepada syaitan, jangan pernah, karena itu pintu dia. Lagi sholat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ting, jemuran udah diangkat belum ya? Lewat pikiran, dia nggak bisa apa gitu ya, lagi kita nyaman, enak gitu kan, ternyata ada pikiran ting yang bikin kita marah gitu. Itu pikiran. Yang kedua, kalau udah pikiran hancur, biasanya di kesehatan, sakit jantung, kolesterol,
Dan kolesterol itu juga salah satu tempat kondusif karena kayak lemak. Jadi malu kalau ngomongin lemak saya mah. Karena lemak ini juga jadi tempat favorit jin dan setan untuk bikin kita lemah, malas. Makin berlemak, makin lemah dan malas. Aduh, aku jadi malu ya. Lemak ya. Jadi hindari lemak. Apalagi tadi? Mind, health, time. Ini 3 yang diambil oleh setan untuk kebaikan jadi sia-sia. Muaranya dari mana? Dari sini, mind. Kalau mind kita sudah nggak bisa menghargai waktu, ya udahlah. Saudara kita sudah dapat Lailatul Qadar, punten kita tidur kan, sayang banget. Saudara kita sudah duduk di depan kajian, kitanya masih, dateng nggak ya, mager gerak, macam-macam ya. Jadi itu bisa mempengaruhi sakinah juga, hati kita jadi rudet, rusuh karena itu dia bermain di pikiran. Kesehatan, kalau kita sudah mulai sakit, ibadah nggak bakal maksimal, berdiri nggak tahan lama, beda ya. Ibadahnya orang sehat dengan ibadahnya orang sakit itu beda. Bukan berarti orang sakit itu kena jin, enggak. Maksudnya itu pintu setan untuk menghancurkan kita, pikiran, kesehatan dan waktu. Barakallah. Bisa bisa diterima. Iya, Masya Allah. Itu jawaban juga untuk kita mungkin ya Teh. Jadi tadi kesimpulannya mungkin dengan cara menepis jin itu ya Teh. Menepis ketika hadir dalam pikiran, langsung kita alihkan lagi sama Allah. Ketika hadir dalam perasaan, langsung tepis lagi ke Allah. Alhamdulillah, terpenuhi dari pertanyaannya. Terima juga tadi udah menjawab. Selanjutnya tadi mana? Oh iya, Masya Allah. Enggak Teh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Teh, futur itu kan kadang kita teralami sendiri ya Teh ya, sehingga membuat sakinah itu datang dan pergi. Apalagi kita menghadapi anak-anak, terkadang dia nangis sendiri atau mungkin ada keinginan yang dia tidak bisa disampaikan. Nah, apakah ada amalan khusus atau doa khusus biar sakinah itu terikat terus gitu? Ya, apalagi syukur-syukur bisa tersifat ke orang sekeliling kita. Itu saja Teh, jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk futur sendiri ya, kalau petunjuk Rasulullah SAW, ketika seseorang futur dan terus mengambil jalan sunnah, maka insya Allah dia nggak bakal jauh-jauh dari sunnah. Kadang-kadang ketika kita futur, kita ngerasa kita berhak untuk keluar dari sunnah. Misalnya apa nih? Kita sudah misalnya apa ya? Oke. Biasanya habis sholat kita sanggup duduk berdoa, berzikir gitu. Sekarang males ya intinya. Ya sudah, kata Rasul, tetap cari sesuatu yang sunnah. Oke, kamu zikir nggak harus sambil duduk, boleh sambil mandiin anak, sambil beberes atau sambil nyiram kembang, pokoknya mencari sesuatu yang ganti tapi tetap dalam ketaatan. Bukan punten ya, capek tahu ngafal Quran, lelah, mau nonton drama Korea. Kayak hello, saya tuh yang ngafal Quran ya 3 jam. Drama Korea cuma setengah jam, masa nggak boleh sih? Boleh nggak? Boleh nggak sih? Saya ngapal Quran 3 jam loh, panas nih, otak panas, butuh dong hiburan, butuh dong treatment. Pengen lihat yang cantik-cantik gitu kan, yang seger-seger gitu kan, cuma setengah jam, boleh nggak? Nah, ini bukan futur yang benar. Oke, kalau kamu lelah membaca Al-Quran, lelah belajar Al-Quran, cobalah mengajarkan Al-Quran. Jadi ya kadang-kadang kita belajar terus capek gitu. Jadi kita harus beralih ke
satu kondisi ke kondisi yang lain. Pastikan kondisi yang lain ini bukan sesuatu yang lebih buruk. Capek tahu apa sih baca kisah-kisah tentang para nabi. Saya mau dong lihat tentang apa gitu, misalnya si boy ngebaca sesuatu yang sifatnya pengen hiburan gitu kan, pengen cari yang bisa bikin kita ketawa gitu kan, ya pastikan itu nggak jauh dari sunnah. Gitu aja sih. Tapi kalau kita misalnya ngafal Quran 3 jam terus ngerasa berhak boleh nonton sesuatu yang haram ya, hanya setengah jam, nanti khawatirnya yang setengah jam ini bakal jadi edik. Akhirnya setiap hari kita setengah jam sesuatu yang nggak bagus karena sudah penasaran. Ini ceritanya seru, kemarin setengah jam, sekarang jadi sejam. Besok kan lagi haid, jadi boleh dong nonton 3 jam misalnya. Nah ini yang harus waspada, apa aja yang batasannya, kira-kira mana yang kita ini semakin menjauh atau masih di lingkungan yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sefutur apapun, coba cari sunnah yang lain. Capek ngapal Quran, cari sunnah yang lain. Capek capek ngajar, cari sunnah yang lain. Berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain, bukan mengganti sunnah dengan sesuatu yang bukan sunnah. Maksudnya ketaatan ya, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Bosen ngajari ketemu sama anak-anak ya, maksudnya dari pagi sampai malam anak-anak gitu kan, ngurus anak terus, sampai saya ya curhat gerak, sampai saya umroh pun ya masih dengan anak. Baiklah, futur ya mungkin ada futur, coba alihkan, lepas anak-anak tapi tetap kita mencari sunnah yang lain. Pegang anak yatim sama ya anak lagi kan. Jadi intinya jangan lepaskan sunnah sefutur apapun, jangan lepaskan ketaatan sefutur apapun, karena satu pintu itu bakal jadi pintu pembuka yang lain. Barakallah. Bisa di ini ya. Iya, Masya Allah, terjawab juga ya Teh. Itu juga sama problematik kita setiap sehari-hari ya Teh. Kadang-kadang betul Teh, kadang-kadang kalau misalnya udah ngaji, ngerasa udah paling bener gitu ya, terus akhirnya pengen berganti. Tapi kadang-kadang kita lupa dulu Rasulullah mengajarkan para sahabat aja tentang adab aja Teh sampai 25 tahun. Apalagi kita kayak baru ngaji 2 jam, ih aku capek tadi udah kajian 2 jam gitu. Kayak udah paling, wah pahala kita udah paling banyak gitu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah sudah terjawab sama Teh Hanin tadi. Boleh ada yang bertanya lagi Teh? Untuk satu orang mungkin. Oh iya, Teh mungkin. Maju ke depan aja mungkin ya, soalnya kurang panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana jika suami melarang mengikuti kajian? Karena saya pernah dengar sesuatu yang sunnah menjadi haram jika suami tidak mengizinkan. Yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana jika suami merasa cemburu kepada ibu mertua karena istrinya ini ingin birrul walidain pada seorang ibundanya. Nah, 2 poin ini suami katakan ketika sedang emosi atau amarah gitu. Apakah bagaimana respon seorang istri atau menanggapinya? Lalu yang terakhir satu lagi, berbicara mengenai sakinah tadi, kan rumah ini dijadikan sebagai tempat yang menenangkan untuk suami. Kalau misalnya suami ini pulang banyaknya dia tidur gitu kan, berarti tadi paham yang Itu mah super sakinah ya. gitu kan. Itu kan mungkin rumah ini sangat menenangkan sampai anak untuk tidur gitu. Nah itu seperti apa nih? Kadang kan seorang istri ingin ada waktunya, ingin ngobrol dan yang lain-lain. Itu mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si istri pengen cari ilmu, tapi suami melarang. Oke, untuk masalah ilmu, seluruh muslim, muslimah, mukmin, mukminah
punya kewajiban mencari ilmu. Dan mungkin caranya ya, kalau misalnya sang suami melarang kajian, berarti sang istri harus lebih kreatif untuk mencari ilmu. Gimana caranya biar tetap dapat ilmu tapi nggak ikut kajian. Memang rada berat ya. Maksudnya dicoba diikutin dulu keinginan dia. Kita cari ilmu misalnya via via googling, via YouTube, macam-macam ya. Kalau itu misalnya kurang kadang-kadang kan kita butuh curhat, kita butuh ilmu yang untuk memilih saja kita nggak tahu. Ini mau googling apa, ini mau ngebuka YouTube apa, atau ustadz mana, takutnya salah, macam-macam ya. Kita butuh lingkungan, makanya itu yang paling penting sama suami itu komunikasi. Aku tuh benar-benar butuh ilmu, dan sebenarnya ilmu ini juga untuk nge-upgrade biar aku bisa lebih baik, bisa lebih menservis suami, bisa ngerti sebagai perempuan itu kayak gimana. Jangan sampai kita udah ngerasa udah paling bagus padahal kita nggak ngerti tentang perempuan. Jadi komunikasi yang paling penting sama suami, dan jangan berkonfrontasi. Konfrontasi itu kita mencela gara-gara pelarangan, itu hasilnya sang suami makin punten ya, karena suami itu punya sifat qawwam, penegak, pemimpin. Dia itu cenderung ngatur banget. Makanya aku bilang ya, maskulin energi itu ngatur. Tuh kan diatur, tuh kan. Masa pakai baju juga diatur? Masa ya Allah aku suka pink, nggak boleh dong pakai pink. Siksaan banget memang. Kalau sama mungkin ini ya nyaman banget, tapi kalau beda bakal semua kehidupan jadi siksaan. Naruh gunting kuku salah aja bisa meledak-ledak karena punya sifat maskulin yang nggak seimbang. Nah, caranya komunikasi yang baik, karena insya Allah dengan komunikasi yang baik dan kelembutan, apalagi sang istri ini berpendidikan, cara bicaranya melembutkan, cara bicaranya menyadarkan, ya harus sabar karena kita punyanya yang kayak gitu. Maksudnya kita punya tanggung jawab untuk nge-upgrade suami kita, selain juga nge-upgrade diri kita. Jadi yang kalau misalnya kita dilarang untuk cari ilmu, carilah ilmu dengan cara lain, atau kalau enggak komunikasikan dengan baik, karena ilmu itu wajib seperti ibadah-ibadah yang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa ilmu, sedangkan ilmu yang kita miliki itu segini loh dibanding dengan lautan ilmu yang Allah miliki. Bicarakan, saya tuh nggak ngerti cara beradab sama suami, saya tuh nggak ngerti cara menghargai suami, mau nggak kamu lebih dihargai? Mau dong. Nah, boleh nggak aku belajar gitu? Saya tuh kurang ngerti bagaimana. Makanya sampai seorang suami istri itu sebelum ada kisahnya ya, pas hari pertama mereka saling bicara, apa yang paling kamu benci, please aku harus tahu, sehingga aku nggak melakukan yang paling kamu benci. Apa yang paling kamu sukai, aku harus tahu, sehingga aku nggak salah gitu. Jadi suami dan istri itu yang paling penting komunikasi. Tapi misalnya kita sudah komunikasi, suami kita tipe yang otoriter, suami kita tipe yang itu sabar aja, seperti sabarnya Asiyah kepada Fir'aun, luar biasa otoriter, luar biasa posesif, luar biasa tiran, tapi di hati Asiyah masih as-sakinatu as-sakinah. Yang punya sakinah Asiyah, meskipun dia menghadapi betapa panasnya, kejamnya, kerasnya, kakunya, ngeselinnya seorang Fir'aun. Jadi kalau sudah kita ngerasa panas, kita udah ngerasa kayak disakiti banget, mungkin coba belajar seperti doanya Asiyah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, rumahku menyakiti aku, ya Allah, rumah tangga aku selalu bikin aku cemas, takut, khawatir.
khawatir. Ada ya jenis rumah tangga yang kayak gitu, bikin aku nggak tambah happy, bikin aku tersiksa. Ibnili baitan fil jannah, biarkan rumahku seperti ini, berikan aku ganti rumah di surga. Itu kan doanya Asia. Tapi ini kalau wilayah mungkin kekerasan verbal ya, beda lagi nanti kalau bentuk kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik ini sudah ada undang-undangnya. Jadi kita bisa bicarakan kekeluargaan atau nanti kita selesaikan secara hukum. Tapi kalau masih bisa ditolerir, coba berdoa seperti Asia ibnillah indaka baitan fil jannah. Rumah ini ya Allah sudah nggak bikin aku nyaman, tolong buatkan rumah yang sangat nyaman di surga. Najini min Fir'aun, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Kadang-kadang kejahatan itu datangnya dari orang yang paling dekat loh, entah itu lewat kata-kata, entah itu lewat perilaku yang sangat-sangat menyakitkan. Biar kita tidak sakit, najini min Fir'aun, jauhkan, biarkan dia jahat tapi kejahatannya enggak sampai dalam diriku. Itu doanya Asia, najini min Fir'aun. Suami kita bukan Fir'aun ya, tapi kalau memang dibutuhkan untuk doa seperti itu tidak dilarang. Najini min Fir'aun, jauhkan kejahatan dia seperti engkau jauhkan kejahatan Fir'aun dari Asia. Wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin, dan jauhkan aku dari kejahatan orang-orang yang zalim. Kadang-kadang orang yang punya temperamen tinggi dia nggak sadar dia udah zalim banget. Kadang-kadang orang yang punya lagi bad mood, lagi macam-macam, dia menyakiti kita tanpa dia sadari. Oke. Selain komunikasi, berarti kita butuh hubungan yang sangat erat kepada Allah untuk menyelamatkan hati kita. Insya Allah kalau hati kita selamat, kita bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau hati kita nggak selamat, seorang istri yang cuma bisa ngenes, sengsara, akhirnya dia nggak happy, anak-anaknya nggak bakal happy, keluarganya juga nggak bakal happy. Makanya jadilah perempuan yang kuat seperti Asia. Ketika bumi nyesek, ketika bumi sudah sangat menyakiti, insya Allah kamu akan temukan langit yang sangat luas yang gak bakal menyakiti hatimu gitu. Itu mungkin solusi kalau kita punya pasangan yang kebetulan bukan menjadi supporter kita, tapi justru menjadi penghalang bagi kita. Oke, bisa ini ya, bisa diterima ya. Barakallah. Alhamdulillah sudah terjawab. Saya mana tadi kata? Pindah depan ya kak. Alhamdulillah sudah terjawab. Saya tadi ada 3 pertanyaan. Nanti mungkin setiap kajian kita alhamdulillah ada sponsor, jadi nanti diberikan goodie bag. Nah, dari hari ini dari JNC Bugis dan juga Ibadah nanti diberikan di akhir acara oleh Hanim juga didokumentasi oleh New Foundation. Sebelumnya di depannya ada Explore Humanity. Mungkin data tadi udah sebelum masuk lihat ada isi tumbler gratis. Nah nanti ini adalah salah satu pergerakan kita dalam pergerakan Islam juga mendukung alam juga untuk meminimalis pembuangan sampah plastik. Jadi untuk mereka yang bawa tumbler nanti boleh di situ nanti tinggal dimasukkan ke dalam misalnya. Ini Gaza. Di situ juga mereka itu satu tumbler yang belikan 100 pieces. Beli 100.000 dapat 3 pack yang gelas yang kaca. Terus juga ada yang reguler 180.000 dapat 3. Nanti boleh teteh mampir juga ke sebelah kiri itu ada JNC Bugis. Alhamdulillah mungkin bisa ditutup. Mau ada doa? Mau ada doa? Dengan doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga sepanjang kajian kita sampai kita akan menyelesaikan kali ini, Allah tambahkan sakinah di dalam hati kita,
sehingga apapun yang kita lalui kita tetap diridhoi Allah. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang responsif, membalas keburukan dengan keburukan, dan yang paling penting kehidupan kita dibersamai oleh para malaikat. Dengan banyak berzikir, dengan banyak ketaatan, insya Allah yang kita kumpulkan energi sakinah, bukan energi-energi negatif yang sangat mudah sekali merasuki pikiran kita, merusak kesehatan kita, dan bisa membuat seluruh waktu-waktu kita yang spesial menjadi sia-sia. Kita berdoa bersama, kita istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك به في حكمه أحدا وخلق الجن وجعلهم طرائق كددا. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين الذي سبحت له الشمس والنجم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك يا رب أنت رب الناس والفلك وخلقت آدم بلا دم أو علق وأنجيت نوحا من الطوفان والغرق وحفظت إبراهيم في النار والحرق وجعلت البحر لموسى بالعصا ينفلق وجملت محمدا في الخلق والخلق وأظهرت آياتك في النفس والأفق. يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر الذنوب. نشهد لك شهادة نحشر تحت ظلالها وارزقنا حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. Jadikan nafas kami adalah tasbih, tahmid, dan takbir, sehingga kami tidak pernah terpisah dari rasa sakinah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, jadikan istighfar kami penyuci jiwa kami, penyuci dari seluruh dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jadikan syahadah kami asyhadu an la ilaha illallah sebagai penolong kami, sebagai penerang kehidupan dunia kami, sebagai penerang kehidupan kubur kami, sebagai zilal,
sebagai peneduh ketika kami sangat kepanasan di yaumul mahsyar. Ya Allah, jangan biarkan hati kami berhenti mengucap alhamdulillah sampai timbangan amal kami dipenuhi oleh tahmid. Ya Rahman, penuhi hati kami dengan rasa syukur, sehingga ketika kami bersyukur kami mampu menambah amalan kami. Ketika kami bersyukur kami mampu mempercepat langkah kami ya Allah, agar lebih taat kepada Engkau. Jangan biarkan kami malas membaca Al-Quran. Jangan biarkan kami merasa berat membuka ayat-ayat Al-Quran. Jangan biarkan kami terhalang dari Al-Quran ya Allah. Penuhi hati kami dengan cahaya Al-Quran. Penuhi pikiran kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan hati kami tempat yang paling bersih bening dengan Al-Quran. Jadikan jiwa kami radiyah mardiyah, jiwa yang selalu bahagia, jiwa yang selalu ridho dan memperoleh ridho-Mu ya Rahman. Ya Allah, muliakan kami dengan surga-Mu yang tertinggi. Pantaskan kami memperoleh surga-Mu yang paling tinggi. Ya Allah, kami meminta satu iman yang tak pernah padam, satu iman yang terus bertambah, satu iman yang membawa keberkahan dunia akhirat kami, iman yang bisa membuat kami merasakan nikmat yang tiada terputus, iman yang bisa mempertemukan kami dengan Nabi-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman yang bisa melindungi kulit kami, daging kami, dan rambut kami dari panasnya api neraka. Iman yang mendekatkan kami kepada teman-teman yang soleh. Iman yang bisa memadamkan amarah-Mu ya Allah. Iman yang bisa menggantikan dunia yang sempit menjadi lapang. Iman yang bisa menggantikan musibah menjadi keberkahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan biarkan hati kami sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Jangan biarkan pikiran kami sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan kami dari iman. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Rahim. Wahyukan tasbih di hati kami. Wahyukan tahmid di jiwa kami. Wahyukan takbir di darah kami. Wahyukan seluruh ketaatan agar kami bisa terus mendekat ya Rahman. Seluruh yang kami pinta ini jangan hanya untuk kami ya Allah. Seluruh yang kami ucapkan jangan kebaikannya untuk kami saja ya Allah, namun untuk seluruh orang-orang yang kami cintai, untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, dan kami memohon untuk orang tua kami. Muliakan orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan yang tiada terputus ya Rahman. Orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh orang-orang yang berbuat baik kepada kami, kumpulkan kami di jannah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Terima kasih teman-teman. Ketika
Ketika ada kesalahan, murni itu dari saya. Ketika ada kebaikan, alhamdulillah, itu cahaya dari Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.